إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah, para ummahat sekalian rahimakumullah, kita insyaallah membahas secara tematik pada kali ini di bulan Ramadan tentang fikih puasa atau fikih Ramadan, dan saya mengambil faedah-faedah dari kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kita insyaallah akan membahas di masalah keutamaan, atau kita bahas masalah beberapa masalah yang Anda ambil di sini, yaitu masalah sahur, kemudian keberkahan waktu berbuka, kemudian rukun-rukun puasa, dan dilanjutkan insyaallah nanti beberapa hal lainnya tentang Ramadan, bulan tarbiyah. Itu yang akan kita bahas. Pertama masalah sahur, kemudian masalah berbuka, kemudian rukun-rukun puasa, kemudian pada akhirnya kita akan bahas secara singkat tentang tarbiyah dalam bulan Ramadan, yaitu pendidikan di bulan Ramadan. Baik, kita mulai dari masalah sahur yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di halaman 94 di kitabnya. Jadi kata beliau rahimahullah, di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Soalnya barokah itu artinya apa? Barokah, berkah itu artinya adalah menetap dan bertambah. Itu makna berkah. Jadi kalau kita bilang cari berkahnya, yaitu cari ketetapan, kenikmatan, dan juga bertambahnya nikmat atau pahala, itu berkah. Ya, itu makna berkah, itu tetap dan tambah. Tetap dan tumbuh. Walaupun sesuatu yang mudah hilang, maka itu ada kemungkinan kurang berkahnya. Tapi mudah hilang di sini enggak mesti masalah materi. Materi mungkin hilang, tetapi di antara tanda keberkahannya adalah mungkin diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Jadi tetap ada nilainya, dan juga atau tetap pahalanya, dan bahkan bertambah pahalanya. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah berkurang sedekah dari harta. Kalau dilihat dari nominal kan memang berkurang gitu loh. Tapi bukan itu yang dimaksud berkah. Bukan itu yang dimaksud sehingga tidak berkah karena berkurang ya nominal yang kita punya, bukan. Tetapi tetapnya di sini adalah tetap Allah Ta'ala akan ganjari pahala, dan juga tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gantikan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka Allah Ta'ala akan berikan gantinya. Jadi tetap di sini berarti Allah Ta'ala akan gantikan. Kemudian bahkan Allah Ta'ala tambahkan, itulah berkah. Ya, kalau misalnya kita silaturahim berkah, maka ada sesuatu yang tetap di situ, yaitu kebersamaan, pahala, ya, nilai sosial. Dan Allah Ta'ala tambahkan, misalnya koneksi sosial, koneksi pekerjaan, rezeki yang bertambah, itulah efeknya. Jadi keberkahan itu efek dari suatu amalan. Keberkahan majelis ilmu, yaitu menetapnya ilmu, kemudian menetapnya hati dan teguh imannya,
kemudian bertambah pahalanya, bertambah imannya dan seterusnya. Maka berkah itu adalah tetap dan bertambah. Tetap dan bertambah. Adapun selawan dari berkah, maka itu kurang atau rugi, khasarah atau nuksan. Khasarah, merugi. Jadi kalau misalnya udah hilang duitnya, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala lagi, maka ini menunjukkan ketidakberkahannya. Kalau misalnya kita bayar SPP anak atau bayar biaya anak, pembayaran berkah itu apa? Memang duit kita terbayarkan, maksudnya kita misal berapa ratus ribu atau berapa juta, udah hilang dari genggaman kita. Tetapi Allah Ta'ala akan memberkatinya kalau kita ikhlas. Dengan apa? Gantinya dari Allah itu menunjukkan berkahnya sedekah kita atau nafkah kita. Diganti oleh Allah dan bahkan dilebihkan oleh Allah juga pahalanya. Kemudian diantara efek berkahnya adalah anak-anak menjadi lebih baik, lebih berilmu dan seterusnya. Maka ini berkah. Jadi berkah itu adalah cakupan luas pada banyak sekali hal. Nah, di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Apakah berkahnya itu pada zat makanan, yaitu makanannya ini berkah? Jadi berkahnya itu berpindah ke tubuh gitu? Tidak. Tetapi keberkahan tersebut ada di waktunya, ada di perbuatan makannya, dan mungkin juga efeknya dari makanan sahur tersebut yang memang di Allah Ta'ala berkati dengan sebab niatan yang soleh dengan menyantap sahur. Ya. Di antara bentuk berkahnya juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berserta para malaikat berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya, jadi kalau misalnya keluarga lagi makan sahur, suami, istri, anak lagi santap sahur, Allah Ta'ala beserta para malaikatnya sedang berselawat kepada orang-orang seperti ini gitu loh. Kepada orang-orang seperti ini. Ya. Dan ini mencakup puasa sunnah dan puasa wajib, apalah lagi dengan puasa wajib. Apalagi dengan puasa wajib. Makanya Nabi SAW ketika sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Harith, beliau masuk menemui Nabi SAW. Nabi ketika itu sedang makan sahur. Lalu beliau bersabda, "Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uh." Sesungguhnya makan sahur atau sesungguhnya santapan sahur itu berkah yang Allah berikan kepada kalian. Maka jangan kalian tinggalkan. Jadi kalau ibu-ibu masak makanan sahur, itu memasak makanan yang akan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang menyantapnya itu juga mendapatkan keberkahan dari amalan makan sahur itu. Jadi penting juga nih ibu-ibu, tugasnya sangat vital dalam puasanya keluarga. Tugasnya sangat vital dalam puasanya keluarga. Berkahnya dan juga pahalanya banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Hadis ini mengandung anjuran makan sahur sekaligus penekanan agar jangan meninggalkan makan sahur. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis lainnya, "As-sahuru akluhu barakah." Sahur itu memakannya adalah berkah. Fala tad'uhu walau an yaj'a ahadukum jur'atan min ma'. Jangan pernah kalian tinggalkan makan sahur meski hanya dengan seteguk minuman air minum, seteguk doang, walaupun seteguk nih, jangan tinggalin. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini hadis sahih riwayat atau hadis hasan, disebut hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini kita coba pas lagi sahur di sepertiga malam terakhir itu meyakini bahwasannya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat atas kita. Taib, mungkin jadi pertanyaan. Kalau kita berselawat atas Nabi jelas ya, kita bilang Allahumma shalli wa sallim alaihi gitu ya. Tapi kalau Allah Ta'ala berselawat atas orang yang bersahur tuh gimana gitu loh. Kemudian malaikat juga berselawat atas manusia gitu, gimana? Sebenarnya Allah Ta'ala berselawat atau malaikat berselawat itu sesuatu yang memang sudah lazim. Pernah nggak kita misalnya, terutama yang bapak-bapak Jumatan,
Kan pernah dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pernah dengar? Biasa di Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima gitu. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat itu berselawat atas Nabi. Nabi diselawatin sama Allah dan para malaikatnya. Orang-orang yang sahur juga diselawatin oleh Allah Ta'ala dan malaikatnya. Alaihimussalam. Namun, apa maksud dari selawatnya Allah dan selawatnya malaikat terhadap manusia atau terhadap orang yang sahur? Pertama, selawatnya Allah Ta'ala terhadap orang yang lagi sahur. Selawatnya Allah Ta'ala maknanya adalah Allah Ta'ala memujinya di hadapan makhluk-makhluk yang paling tinggi, yaitu para malaikat. Allah Ta'ala memuji orang-orang ini di hadapan makhluk-makhluk malail a'la, yaitu makhluk-makhluk yang paling tinggi, yaitu para malaikat. Itu makna Allah Ta'ala berselawat atas manusia, atas nabinya. Allah Ta'ala berselawat atas orang-orang yang sahur, ya, orang-orang yang bersabar. Coba misalnya di surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Apa habis itu ayatnya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang sabar ketika menghadapi musibah, sabar terus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga rahmat. Jadi orang yang sabar menghadapi musibah itu juga akan diselawatin oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Yaitu Allah Ta'ala menyebut mereka ini, orang yang bersabar ini, menyebut-nyebut nama mereka di hadapan hamba-hamba yang paling tinggi kelasnya, yaitu para malaikat. Jadi disebut nama-namanya di langit. Makanya orang-orang yang sahur, orang-orang yang sabar menghadapi musibah, itu namanya terkenal di langit. Karena apa? Karena sering diselawatin, disebut oleh Allah Azza wa Jalla nama-nama mereka. Ini yang disebut terkenal di langit. Nah gitu. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ada kalinya orang kecil, wong alit gitu. Dia dizalimi oleh penguasanya mungkin, dia dizalimi oleh suaminya mungkin, dia dizalimi oleh masyarakat mungkin. Namun dia bersabar. Nah, enggak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Karena apa? Karena sabarnya, maka Allah Ta'ala berselawat nama atas namanya gitu, menyebutnya, memujinya gitu. Jadi jangan merasa sendirian bagi terutama perempuan yang mungkin dizalimi oleh orang-orang atau laki-laki dizalimi oleh siapapun. Jangan sendirian, Allah Ta'ala itu Maha tahu kok gitu. Namun sabar ya. Maka ini orang-orang ini diselawati oleh Allah dan para malaikat juga berselawat atas orang ini. Wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin, yaitu para malaikat berselawat. Gimana malaikat berselawat? Yaitu mengatakan Allahumma salli ala fulan, ya Allah berselawatlah atas fulan. Jadi para malaikat ini memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memuji orang-orang ini. Begitu. Taib, kita menyelisih orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Sesungguhnya pembedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah pada makan sahur. Jadi kita makan sahur, sementara ahli kitab tidak makan sahur. Ya. Dan kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, lebih tepat dikatakan bahwa keberkahan di dalam menyantap sahur diperoleh dari banyak aspek. Di antaranya mengikuti sunnah itu sudah berkah. Pembeda dengan ahlul kitab itu sudah berkah. Menguatkan dalam beribadah itu juga berkah. Jadi hal-hal atau wasilah-wasilah yang membuat kita kuat dalam beribadah itu berkah. Wasilah tersebut berkah. Makan sahur kan membuat kita nggak loyo gitu loh. Selama makan sahurnya itu juga benar porsinya. Itu membuat kita nggak loyo. Membuat kita ada kekuatan gitu untuk beribadah puasa ini. Coba bandingkan dengan yang enggak makan sahur. Mungkin ada perbedaan. Ya, biasanya ada perbedaan. Maka ini menunjukkan makan sahur makan sahur itu berkah. Ya, membuat ibadah kita itu lebih semangat, lebih baik lagi.
Ya, kemudian istirahat yang cukup supaya bisa sholat subuh berjamaah misalnya, maka ini juga berarti istirahat yang berkah karena menjadi wasilah agar amalan soleh kita itu bisa lebih terwujud dengan baik. Kemudian juga di antara aspek keberkahan makan sahur menambah semangat berpuasa. Menambah semangat berpuasa. Beda dengan orang yang nggak sempat makan sahur, maka kurang semangat puasanya. Juga di antara aspek keberkahan makan sahur menolak akhlak buruk yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Ya, jadi orang yang kadang ketika dia enggak sahur itu ketika dia kelaparan pas lagi puasa itu pikirannya tuh kesel aja, kesel kenapa tadi enggak sahur, kesel kenapa kok selapar ini gitu. Sehingga dari kesel itulah kemudian timbul penyakit hati, bisa aja akhlak yang buruk, lidah yang tidak dijaga, bisa aja seperti itu. Kemudian juga keberkahan dalam santap sahur di antara aspeknya adalah mendorong bersedekah kepada orang yang meminta ketika sahur. Ya, misal ketika misal ya ibu-ibu nggak sempat makan, nggak sempat masak misalnya, kemudian pergi ke warteg, ya kan biasanya warteg Bahari itu buka tuh pas sahur. Iya, coba aja, enggak, coba aja keluar komplek ada warteg Bahari buka dia. Iya, nah itu misalnya beli di situ terus pengen gini, karena ada di warteg-warteg biasanya kalau misalnya jam segitu tuh ada ibu-ibu lain atau bapak-bapak yang lagi sahur atau beli sahur buat keluarganya. Cobalah sedekah gitu, Pak, udah saya bayarin aja buat saya bayarin gampang gitu. Ketemu tetangga, udah saya bayarin aja gampang dah. Jadi itu kayak kita membelikan untuk mereka makanan sahur, jadi berkahnya double gitu loh. Ya alhamdulillah, itu diantara bentuk keberkahan, diantara contoh ya. Kemudian juga di antara aspek lainnya mendorong untuk berzikir dan berdoa pada waktu-waktu dikabulkannya doa. Kan sepertiga malam terakhir kan waktu dikabulkannya doa. Jadi di antara keberkahan makan sahur itu membuat kita terjaga di waktu itu sehingga kita bisa berdoa, bisa berzikir, bisa istighfar. Jadi hal-hal yang menjadi wasilah untuk penyedia fasilitas ibadah lain itu juga suatu keberkahan. Jadi berkembang gitu loh. Karena kan tadi kita bilang keberkahan itu tetap dan bertambah atau berkembang. Ya, begitu. Allahu a'lam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'ma sahuril mu'mini at-tamr." Senikmat-nikmat atau sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah kurma. Ini dari segi sunnahnya. Adapun dari segi tradisi kita apa? Nasi, gorengan ntar pas buka. Ya, nasi ya. Nasi itu pasti ya, harus nasi itu. Ya. Tapi coba kalau misalnya makan kurma doang. Sebenarnya bisa sebenarnya. Kurma aja 3 gitu. Coba ya. Sampein coba, saya sih kayaknya nasi sih. Coba kurma 3 makan terus minum udah selesai. Ya. Coba aja. Hah? Bukannya kurma lagi. Jadi makan aja kurma terus, nggak makan nasi. Ntar jadi orang Arab. Orang Arab aja nggak gitu-gitu amat ya. Nah kemudian apabila tidak mendapati kurma, hendaknya tetap bersahur meskipun hanya dengan meminum seteguk air. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu walau bijur'atin min ma." Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Ya. Dan kata beliau rahimahullah, disunnahkan juga mengakhirkan setiap sahur sesaat sebelum fajar dan ada jarak selang waktu antara sahur dan masuknya waktu sholat, kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya ini kira-kira berapa nih? 15 menit. Iya. Sekitar itulah. Dan itu bukan dalam rangka imsak seperti yang diyakini oleh banyak orang. Imsak gitu, terus kemudian nggak boleh makan, nggak boleh minum, anaknya disuruh jangan makan lo, batal lo puasa lo gitu, jangan. Ini salah, keyakinan salah. Ya melainkan di waktu tersebut boleh tetap makan, cuma kalau memang ingin mempersiapkan supaya sholat subuh, maka dianjurkan dia selesai sebelum waktunya, ya. Dan dianjurkan istighfar ketika lagi sahur atau di waktu sahur istighfar. Taib. Kemudian
kita menuju ke buka puasa. Walaupun baru jam segini kita buka dulu ya. Nah di sini jadi ada beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan iftar. Jadi iftar, jadi kan puasa itu kan imsak dan iftar. Imsak itu puasa, iftar itu buka puasa, ya gitu ya. Imsak itu maknanya saum. Jadi kalau ada orang bilang imsak itu saum. Saum secara bahasa imsak. Imsak itu artinya tahan. Imsak artinya tahan. Gitu. Jadi don't do it, jangan lakukan itu berarti imsak. Ya, kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Itu tahanlah lidahmu. Jadi imsak itu tahan. Ya. Nah, lawannya imsak apa? Iftar. Nah, iftar itu adalah breakfast. Di Inggrisnya itu breakfast. Berbuka. Nah, bahasa kita itu buka puasa. Jadi jangan buka puasa bahasa Arabnya apa? Fathus Siyam. Bukan Fathus Siyam, bukan buka puasa. Itu enggak ada di bahasa Arab. Atau bahasa Inggrisnya puasa, buka puasa apa bahasa Inggrisnya? Open fasting. Enggak. Yang benar breakfast. Makanya kalau makan pagi itu breakfast. Gitu. Kenapa makan pagi breakfast? Karena sebelum makan pagi, sebelum sarapan itu puasa dulu dari malam kan? Ya enggak? Kan enggak makan kan dari malam? Itu fasting itu, puasa gitu loh. Enggak makan. Jadi puasa kan enggak makan. Maka di break lah, dipecahlah ketidakmakanan tersebut di waktu sarapan. Makanya breakfast. Gitu. Jadi waktu iftar itu waktu breakfast. Iya, walaupun jam 6 sore itu breakfast. Dalam bahasa Inggris juga breakfast itu. Bukan open fast, bukan. Breakfast. Iftar. Nah, bahasa kita takjil. Salah. Takjil. Nanti pas tanya jawab aja tanya saya. Apa sekarang? Takjil itu dari bahasa Nabi SAW gini. Kata Nabi SAW, ma yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr wa akharu as-suhur. Orang-orang tetap dalam kebaikan selama ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan iftar, menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur tuh jangan jam, ya boleh sih jam 3 bisa, tapi kalau makin akhir makin bagus. Nah, ajjalul fitr, ta'jil fitr, mentakjil buka puasa. Takjil itu bukan buka puasa. Buka puasa itu fitr atau iftar. Fitr itu makan, buka puasa. Iftar makan, buka puasa. Tapi takjil itu artinya bergegas, mempercepat, menyegerakan. Itu takjil, menyegerakan, bergegas. Ya. Nah, makanya kita itu bahasanya tidak tepat, ya. Lagi ngapain? Lagi nyiapin takjil. Nyiapin takjil. Nyiapin bergegas. Ya. Ramadan ngapain nih? Jualan apa nih? Saya Ramadan jualan takjil. Jualan takjil. Jadi yang dijual tuh ketergegasan gitu. Ya. Iya. Bagi-bagi dong takjilnya. Bagi-bagi takjil maksudnya apa? Jadi bagi-bagi iftar, makanan iftar bukan takjil. Itu. Cuman ya itu udah jadi bahasa yang umum ya. Takjil gitu. Tapi itu tetap salah pada asalnya. Oke. Nah, dalam hadis Nabi SAW dikatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Doanya tidak ditolak. Doanya tidak ditolak. Pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, baik pemimpin wilayah atau pemimpin keluarga. Pemimpin wilayah kayak presiden dan bawahan-bawahannya sampai level bisa jadi level RT RW. Itu pemimpin juga walaupun minor ya. Maksudnya mikro ya. Bukan minor, mikro. Maka pemimpin adil itu doanya tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kalau misalnya pemimpin keluarga, seorang suami ya yang punya anak lebih dari 1, dia adil, kan pemimpin. Seorang suami yang punya istri lebih dari 1, dia adil, maka ini pemimpin yang adil. Ini orang-orang seperti ini memenuhi kriteria untuk tidak ditolak doanya oleh Allah Azza wa Jalla.
Karena apa? Keadilan yang ada pada dirinya. Adil itu tidak mudah. Adil itu tidak mudah. Karena harus melucuti apa? Melucuti yaitu egonya untuk dirinya. Melainkan harus berbuat adil. Harus dia syahwat dan kecondongannya itu ditata dengan keadilan. Itu tidak mudah bagi banyak orang. Ya. Taib. Karena keimaman dengan keadilan ini suatu yang seringkali bertentangan. Ya. Orang ketika udah berkuasa itu seringkali lebih ke ego dan kezaliman. Sehingga buat adil itu susah. Ya, buat adil itu susah. Makanya dengan kesulitan untuk berbuat adil, dia ternyata bisa melakukannya dan Allah Ta'ala ganjari dengan keberkahan di doa-doanya. Gitu. Kemudian wasaimu hina yuftir. Nah, yang kedua, orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang berpuasa mau buka. Jadi itu momentum apa? Momentum diterima doa orang itu. Pas mau berbuka dan juga ketika berbuka. Jadi momentum seperti itulah, itu dikabulkan doa-doanya itu. Ya. Maka jangan dibalik, sekarang kan tayangan-tayangan banyak ya. Sebelum berbuka atau pas lagi sahur itu pada ngelawak itu di TV-TV. Coba dulu waktu era-era 90 atau sebelum internet age lah, sebelum ada internet. Pas sahur dulu nonton tapi paling nonton Hikayat Pengembara, ya Kak? Masih ingat Hikayat Pengembara? Enggak tahu. Mungkin terlalu tua mungkin antum. Atau nonton apa yang bukan lawakan lah dulu itu, bukan lawakan. Tapi coba sekarang itu pernak-pernik banyak lawakan, saling ngejek satu sama lain, tompo satu sama lain, gesek sana, gesek sini. Itu subhanallah. Ya, ibu-ibu yang mengalami waktu yang berkah yaitu mempersiapkan sahur, itu jangan sampai dikotori dengan lawakan-lawakan itu. Juga pas lagi mempersiapkan makanan takjil ya dalam tanda kutip ya, yaitu makanan buah puasa, yaitu sambil zikir, sambil doa, sambil minta pertolongan Allah dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi itu tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi imam, pemimpin yang adil, orang yang mau buka puasa sama orang yang terzalimi itu doa-doanya enggak ditolak. Maka sebelum buka puasa banyak-banyak doa tuh. Mendingan anteng diam sambil zikir dan doa daripada sambil dengerin lawakan-lawakan receh ya. Baik, kemudian kata Nabi SAW, lis-saimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha. Ketika dia buka puasa, ia bergembira. Ini wajar dan bahkan bisa menjadi sunnah. Jadi pas buka puasa jangan sedih. Gitu. Ya, air sama korma, gorengannya mana? Mengecewakan memang. Tetapi ya jangan sedih ya. Sepertinya sih nggak ada kayak gitu di kita. Pasti insya Allah rukunnya tuh ada, yaitu apa? Gorengan, lontong, sama sambal kacang biasanya. Iya. Itu Masya Allah Indonesia itu. Kalau misalnya kita buka puasa di Masjidil Haram, boro-boro deh dapat lontong, bakwan, gorengan, nggak ada di masjid. Ya. Iya, roti sama selai, tapi selainya asem ya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dia dengan siapa di mana? Dan yang kedua, ketika ia berjumpa dengan Robnya, ia pun bergembira dengan puasanya itu. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitr. Umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi dengar azan langsung buka. Selama bukan azan sirup marjan, tapi azannya azan beneran. Kalau azan iklan, nah itu tipuan. Hati-hati. Biasanya kan kita nunggu azan lewat TV tuh dulu ya. Sekarang enggak ya. Dulu lewat TV nungguin, ya kan? Waktu zaman belum ada internet atau gimana tuh, TV. Pantengin aja tuh TV. Biasanya ada iklan sirup yang tiba-tiba ada beduk terus azan. Terus tiba-tiba pada buka. Ternyata itu kita kena prank. Ya itu dosa itu orang tuh yang bikin yang bikin iklan kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita emang enggak tahu, ketipu terkecoh gitu, maka kita apa? Maka kita batal enggak puasanya?
Enggak. Rezeki. Iya, selama langsung dilepehin, jangan nanggung lah, udahlah batalin aja, jangan. Ya. Nah, disegerakan ketika udah tahu udah masuk waktu maghrib langsung buka puasa. Jangan seperti orang sufi. Sebagian orang sufi itu mereka menunggu gelap. Bahkan orang Syiah itu mereka sebagiannya menunggu terbitnya ada bintang-bintang baru mereka buka puasa. Subhanallah. Nunggu ada bintang baru buka puasa. Lah kalau mandemnya mendung kayak tadi malam gimana? Bintangnya besok nggak buka-buka dong, ya kan? Gitu. Itu orang-orang Syiah sebagiannya kayak gitu. Terus doa ketika buka puasa apa? Yang sahih adalah dzabadzamau. Ini sebenarnya hadisnya hadis hasan ya. Bukan hadis sahih tapi hadis hasan. Sebagian bahkan mendhaifkannya, ada yang mendhaifkan. Dzabadzamau wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya dzabadzamau artinya telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Itu. Kemudian kalau kita dibikinin makanan atau dikasih makanan, maka kita mendoakan untuk orang yang memberi kita makan atau minuman. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Cari doa itu. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum. Ini sunnah yang kita tuh tinggalkan dan kita lupa banget sunnah ini. Kelupaan terus padahal kita tiap hari dikasih makanan. Iya. Kayak misal di majelis ini kan kalau sore-sore kajian sore itu ada makanan. Itu saya juga sering lupa untuk baca doa ini. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Iya, begitu juga dengan suami misalnya dan anak-anak dikasih makan kan sama istrinya atau ibunya, dibuatin makanan gitu. Maka biasanya kita lupa untuk bacain doa ini. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberiku makan dan berikanlah minum kepada orang yang memberiku minum. Kalau kita dikasih sama tetangga makanan buat bukaan, itu juga kita doain ini. Dan doa seperti ini boleh di depan orangnya langsung, boleh juga enggak di depannya langsung, diam-diam gitu, boleh. Ya, kalau di depannya langsung boleh. Waduh, masya Allah, makasih ya Umu, ya jazakillah khairah, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Bingung tuh tetangga. Amin kata dia. Emang lu tahu apa yang gua omongin tadi? Nggak tahu sih, tapi pasti doakan. Iya. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang memberiku makan dan berikanlah minum pada orang yang memberiku minum. Gitu. Itu sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian juga israf, yaitu mubadzir ketika buka puasa. Nah itu yang menjadi problem umat. Banyak mubadzir, apalagi di awal-awal puasa orang lagi pada semangat untuk nyumbang makanan buat buka puasa. Ya mulai seret nanti pas menjelang pertengahan, nah mulai seret tuh sumbangan-sumbangan. Tapi awal-awal tuh membuncah banyak banget. Sampai semua varian ada, gorengan dari semua varian ada tuh. Cimol, cilok, cirung, citayam, cibinong, itu ada semua tuh. Nah ketika dimakan satu-satu jemaah nggak kuat, kebanyakan makanan, akhirnya mubadzir. Ini sesuatu yang tidak baik ya. Satu yang terbaik, maka jangan mubadzir. Baik, kita kemudian menuju ke pembahasan pembatal puasa. Itu aja, pembatal puasa. Rukun puasa di sini maksudnya saya lebih condong ke masalah pembatal puasa aja. Pembatal puasa secara fikih. Ini kayak saya bagi dua ya. Ada namanya pembatal puasa, ada namanya perusak puasa. Ya, pembatal sama perusak itu beda. Ya, Masya Allah, Pak Joko. Pembatal puasa itu dari segi fikih. Perusak puasa itu dari segi tazkiyatun nufus dan pahala. Ya, ingat baik-baik, bedakan baik-baik, ini penting, vital, penting sekali. Bedakan antara pembatal dengan perusak. Pembatal itu berarti mubtilat as-saum atau bisa juga dikatakan sebagai dia sebagai muftirat, yaitu yang membatalkan puasa, muftirat. Kalau perusak itu mufsidat as-saum, perusak puasa. Pembatal sama perusak beda.
Kalau pembatal itu berarti membatalkan keabsahan puasa. Ya, membatalkan keabsahan puasa secara fikih. Secara fikih. Ya, jadi nggak sah puasa, nggak haji. Kalau misalnya perusak puasa, puasanya tetap sah. Biasa gitu, puasanya tetap sah. Namun yang dirusak itu nilai puasanya, seperti pahala, keberkahannya, kebaikannya itu rusak. Bahkan bisa aja nggak ada pahalanya. Bahkan ada dosa doang gitu, bisa aja. Tapi secara keabsahan ya tetap sah. Kayak misalnya orang sholat, ya, dia tunaikan semua kewajibannya, dia baca Al-Fatihah, tapi pikirannya kemana-mana. Nah ini seperti ini, rusak sholatnya. Tapi sah nggak? Sah sholatnya. Sah sholatnya, gitu. Nah jadi jadi perbedaannya, segala yang membatalkan puasa itu pasti merusak puasa. Tapi tidak semua perusak puasa membatalkan puasa, gitu. Dari segala yang membatalkan puasa itu udah pasti merusak. Tapi tidak semua perusak puasa membatalkannya, enggak semuanya. Ya, dengan contoh itu makin clear insyaallah. Kita akan contohkan, kita akan lebih fokus di pembatal puasa secara fikih. Pembatal puasa secara fikih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu. Jadi ada 5 ya. Ya kita lanjut ke perusak puasa sekarang. Iya, ini saya ngelawak dikit soalnya saya ngeliat Ikin agak ngantuk Ikin ya. Biar ketawa dikit ya. Kameramen kalau ngantuk itu repot nanti, takutnya mati apa gimana. Bukan mati orang ya, maksudnya mati ini ya, apa kameranya takutnya. 1, makan dan minum dengan sengaja dan ingat. Makan dan minum dengan sengaja dan ingat. Saya bilang dengan sengaja berarti atas pilihan dia. Bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Lu makan gak lu? Kalau nggak makan mati lu, bunuh lu gitu misalnya, itu dipaksa. Tapi ini yang sengaja atas ikhtiar dia, pilihan dia. Dan dia ingat dia lagi puasa. Maka batal puasanya. Dan itu klausul tersebut itu harus ada semua kalimatnya. Makan dan minum dengan sengaja artinya bukan paksaan darurat, dan ingat bahwa dia lagi puasa. Kalau dia dipaksa, karena kalau nggak makan bakal misalnya dibunuh atau disakitin, dipukulin, maka ini dipaksa, maka tidak batal. Atau tidak ingat, lupa, ya, lupa. Nah, itu kerap kali begitu, lupa. Bukan belaga lupa, bukan belaga pilon, tapi emang lupa beneran. Nah, ini nggak batal. Oke? Apa ini makan? Baik yang dimakan atau diminum, makan atau minuman yang wajar, atau makanan dan minuman yang tidak wajar dimakan atau diminum. Kalau yang wajar kayak nasi, ya, bubur, itu kan wajar dimakan sengaja, ingat, batal. Minuman, teh manis, diminum sengaja, ingat, batal. Atau yang nggak wajar dimakan, apa contohnya? Yang nggak wajar dimakan, debu, ya misalnya, ya, debu-debu intan misalnya, kertas, tisu. Kalau dia kuda lumping makan kaca, jadi kuda lumping aja mungkin udah batal itu puasa karena syirik. Bukan batal puasa lagi, itu batal Islam mungkin. Nah, apalagi? Ya apapun itu, pokoknya nggak wajar. Minuman yang tidak wajar diminum, khamar, bensin. Misalnya dia nyemil bensin, minyak rem, darah, nggak wajar diminum. Tapi ketika dia minum itu dengan sengaja dan dia tahu puasa, batal puasanya. Iya, bensin. Menghisap rokok dengan sengaja. Iya.
Batal puasanya. Iya, batal puasanya. Iya. Termasuk memakan tembakaunya juga itu batal puasanya. Nah, jadi dihisab batal puasanya. Sengaja. Kenapa emangnya? Enggak, emang dibahas di kitab-kitab. Wah, ini pikirannya ke individu. Enggak, saya enggak mikir ke situ. Bahkan saya baru ngeh nih, kok ngomong kayak gitu. Ya, kok kepikiran ke sana, saya baru ngeh ini. Udah, enggak usah itu, enggak boleh. Kita enggak boleh ngomongin orang ya. Enggak, itu udah bukan masalah kita. Enggak, sama sekali saya enggak pikiran gitu, subhanallah. Ini karena ibu-ibu bertingkah aneh aja kok jadi, lah kok ada apa kok ketawa, nah apa? Enggak ada pikiran beneran deh. Itu kan jadi kepikiran jadi ya. Nah, di sini menghisap vape atau apa itu namanya, vape atau vape bacanya tuh, atau shisha, itu semua. Kalau ada aki-aki nabun, batal nggak puasanya itu? Aki-aki lagi nabun. Aki-aki lagi nabun. Aki-aki lagi nabun. Makanya pikirannya jangan ke yang fulan itu. Ini yang enggak, kita alihin ke yang lain. Aki-aki lagi nabun. Ini ketahuan banyak bukan orang sini nih, pendatang nih. Nabun itu lagi bakar sampah, lagi bakar-bakaran, nabun ya. Nabun tuh kayak lagi bakar-bakar, ada sampah daun dari sampah itu dibakar tuh nabun namanya. Nabun, ya. Itu bahasa Betawi zaman bahala itu, nabun. Nah, itu misalnya kan lagi nabun tuh, lagi bakar sampah, lagi bakar tuh, kan asap tuh. Nah, bakar sampahnya sebenarnya boleh, cuman kan konsekuensinya orang jadi ngirup asap. Cuman dilihat dari intention di sini, kesengajaan. Kalau dia sengaja ngirup, itu dia batal puasanya, karena asap itu membatalkan puasa kalau misalnya sengaja dihirup. Jadi asapnya, sekarang bukan masalah apa ini rokok atau apa, iya asapnya asap. Dia bakar apa, kayak bakar bukhur misalnya, bukhur asap. Itu kalau dia sengaja, dia cium gitu. Dan itu asap ya, bukan aroma, asapnya. Kalau aroma doang itu nggak batal insyaallah, karena aroma nggak bisa, nggak sengaja ngirup, kan beda. Ini asapnya dia sengaja ngirup asap. Jadi ada bukhurnya, dia mukanya ke alingan sama asap. Ini batal. Iya. Kalau misalnya ada pun, kalau cuman misalnya di ruangan, ini dikasih apa tuh dari bukhur, atau ada dikasih ini loh, dikasih apa namanya, ada alat dia pakai air terus kita kasih parfum aromaterapi gitu, itu nggak apa-apa, uap nggak apa-apa. Tapi kan kita kan jauh dari itu, kita cuma pengen ruangan kita tuh enak gitu baunya, itu nggak apa-apa. Fresh care. Nggak apa-apa. Inhaler, fresh care, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal bukan asapnya. Misalnya ibu masak pakai kompor itu, kompor kayu, masih pakai kayu bakar. Nah itu, tukang sate. Kalau dihirupnya sengaja gitu loh. Kalau nggak sengaja kehirup nggak apa-apa. Terus nggak boleh dong, misal pakai jadi tukang sate pas mau bukaan, boleh. Ada tukang sate nih, jam 5 sore, kita datangin, Pak berhenti jadi tukang sate Pak, nanti malam aja. Kenapa? Batal puasanya? Enggak, karena dia itu nggak bersengaja ngirup, itu bukan tujuan dia. Beda dengan yang ngerokok, yang vape itu, sisahan, itu kan memang dia sengaja ngirup kok itu mah. Makanya aki-aki yang tadi nabun itu, walaupun ngeselin, tapi dia nggak batal. Kenapa? Karena dia kan nabun bukan supaya ngirup. Aki ngapain nabun, bakar sampah? Aki pengen ngirup asap, gitu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi ya itu nggak batal insyaallah. Ya apalagi kalau dia terpaksa, misal dia lagi di angkot atau di mana, terus sopirnya ngirup atau sopirnya ngerokok misalnya, kemudian ya nggak sengaja, kita nggak mau juga, kepaksa juga, ya batal nggak? Enggak. Ya, kecuali kalau dia minta, bang daripada saya jadi perokok pasif, kemudian bagi-bagi bang, nah gitu, itu bisa batal, karena dia juga ngirup juga, ya.
Oke, ya seperti itu ya, asap dan semisalnya. Yang kedua, pembatal puasa kedua, yang semakna dengan makan dan minum. Apa yang semakna dengan makan dan minum? Biasanya lagi kajian gini, ada di daerah dapur tuh ada suara kelinting-kelinting, misalnya. Sekarang kok nggak ada ya? Lagi libur lo, insyaallah. Nah, apa yang semakna dengan makan dan minum? Apa contohnya? Infus yang menggantikan peran makanan minuman. Infus untuk energi atau untuk pengganti makanan minuman. Gitu, infus membatalkan puasa. Ya. Begitu juga suntik untuk energi, energi booster. Maka ini membatalkan juga, karena kan intinya kan pencernaan itu kan supaya kita dapat energi. Vaksin sepertinya tidak. Kalau vaksin, dia bukan untuk energi, dia untuk vaksin apa dulu nih? Vaksin apa dulu nih? Untuk menangkal atau untuk menetralisir virus dan semisalnya, maka ini pengobatan. Ini insya Allah enggak apa-apa. Iya. Hah? Iya, bekam itu bahasa lain. Bekam ini diperselisihkan ulama akan pembatalannya. Ada kata Nabi SAW, aftarul hajim wal mahjum. Pembekam dan yang dibekam itu aftara, yaitu batal puasanya. Maka bentar dulu, sebagian ulama membatalkan. Mengatakan itu batal. Ulama lain mengatakan tidak membatalkan karena ada hadis lain yang menunjukkan tidak batal. Ini khilafiyah di antara ulama, tapi yang mungkin wallahu alam yang lebih sahih adalah tidak batal, mungkin tidak batal. Tidak batal. Kecuali kalau misalnya bekamnya dia itu sampai menguras energinya sehingga mungkin pingsan atau apa, itu mungkin bisa membatalkan. Tapi wallahu alam yang lebih sahih tidak membatalkan. Wallahu alam. Menurut sebagian ulama tidak membatalkan. Karena ada hadis yang akhir di hidupnya Nabi SAW itu ada yang berbekam dan tidak diingkari di waktu puasa. Ya. Tapi berkeluar dari masalah khilafiyah jauh lebih afdal. Udah nggak usah bekam di siang hari Ramadan. Entaran aja pas malam, ya. Gitu. Hah? Enggak batal. Cek darah nggak batal. Cek TKP, cek khodam nggak batal semua itu. Ya, nggak batal. Transfusi darah. Ya, transfusi darah yang ditransfusikan batal. Yang menerima batal. Yang keluar darahnya itu sama kayak bekam. Sama kayak bekam. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang menerima darah, maka ini batal puasanya. Sama seperti infus, yaitu menerima energi juga. Ya. Tapi kalau bisa suntik untuk bius atau pengobatan belaka, maka tidak batal insya Allah. Suntik selama tidak berpengaruh pada lambung. Kalau bius atau apa namanya tadi, pengobatan tersebut itu ke lambung, mainnya ke lambung, maka ini batal puasanya. Intinya lambung. Tadi kan makanya asap rokok, asap vape, asap itu kenapa batalkan puasa? Karena dia secara saintifik itu sampai ke lambung, bukan hanya sebatas paru-paru, sampai ke lambung. Iya, sampai ke lambung. Ya buktinya kalau misalnya orang ya, dia mungkin ngopi sama ngerokok pagi-pagi sebelum makan, itu kenyang dia. Biasanya gitu, kenyang. Kadang sarapan gampang lah, sarapan mungkin, makan gak sarapan. Karena udah makanya banyak yang rusak lambungnya gara-gara mungkin kopi atau rokok di pagi hari. Karena nyampe ke lambung, karena jarang makan abis itu. Jarang makan pagi maksudnya, sarapan gak pernah sarapan karena udah dipenuhi dengan gula yang ada di kopi, nikotin dan juga kafein gitu. Walaupun itu kalau kopi mah nggak haram kok, kopi nggak apa-apa. Cuma biasanya orang kayak gitu. Biasanya orang yang ngopi dari pagi itu kayak gitu. Energinya dia tuh dari kopi itu. Oke. Cabut gigi insya Allah nggak batal. Tapi sebaiknya hindari ya. Nanti aja pas bukaan. Dia udah cukup menderita dengan puasa, masa dicabut juga giginya. Tapi dibius ya, biasanya dibius ya. Dibius.
Wallahu alam sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau bagi Ustadz Yazid di sini suntikan apapun kalau menurut beliau itu bisa merusak puasanya, membatalkan puasanya. Tambal gigi nggak apa-apa. Tapi hal-hal kayak ini sih hindari aja deh pas lagi puasa. Iya, ntar aja pas malam gitu. Dokternya tutup. Ntar habis lebaran, dokternya pulang kampung. Nungguin seminggu setelah lebaran, dokternya mati. Ya namanya kalau memang darurat, ya udah, nggak apa-apa. Selama kan ini kan nggak masuk ke lambung kan, nggak lewat tenggorokan kan, nggak apa-apa. Begitu juga dengan misalnya insto, tetes mata, tetes hidung, tetes hidung apaan? Tetes hidung, tetes telinga misalnya. Kalau itu cairnya tidak melewati tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Atau tidak sampai ke lambung, tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Yang ketiga, jima dengan jima dengan ingatan. Jima lah ini jima. Apa maksud jima? Jima dan yang semakna dengannya. Maksud dari jima di sini adalah kalau misalnya sudah sampai level A dan B. Level A yaitu zakar bertemu dengan lawannya. Ini sudah dianggap sebagai jima dan ini batal puasanya. Walaupun tidak keluar air mani. Atau B, keluarnya air mani dengan ikhtiar, dengan usaha. Maka ini batal puasanya. Kalau tadi bersentuhan kemaluan, ketemu dua kemaluan, batal puasanya. Walaupun tidak turut keluar air mani, apalagi kalau keluar. Yang B, atau keluar air mani, ini semakna dengan jima. Keluar air mani dengan adanya pilihan dari pemiliknya. Yakni dia melakukan onani, atau masturbasi, atau melihat atau mendengar sesuatu yang menyebabkan dia keluar dengan air maninya dengan sengaja. Maka ini semua membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih sahih. Begitu ya. Ini yang ketiga. Bagaimana kalau misalnya yang nggak dimisalkan dah, nggak usah. Lagi puasa soalnya. Nah kemudian yang keempat. Yang keempat dari pembatal puasa itu anak-anak lagi pada ngapain? Bocil. Ada si Jarwo nggak sih Jarwo? Yang keempat yaitu pada nungguin kan? Ya, asik tau ditungguin gini asik tuh. Yang keempat muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Bedakan muntah dengan sengaja dengan muntah dengan terpaksa. Muntah dengan sengaja yaitu emang dia sengaja pengen muntahin. Dia sengaja, entah apapun faktornya. Seperti dia tekan perutnya. Atau dia sengaja dia colok bagian tekaknya atau apa gitu supaya keluar. Entah apa motifnya nggak tahu, mungkin supaya dianggap sakit lah atau gimana. Atau dia mungkin tidak memaksudkan menyengaja muntah, tapi dia tahu kalau saya melakukan ini bakal muntah. Nah itu bisa membatalkan puasanya. Seperti dia sengaja tuh nyium aroma itu, padahal ini aroma dia tahu bakal muntah saya kalau nyium ini, busuk misalnya aromanya, tahu kayak gitu tetap aja, maka batal puasanya. Seperti misal dia tuh paling anti dengan aroma amis darah, misalnya. Terus di kamar mandi ada bekas darah ini darah itu misalnya. Kalau dia bersihin pasti masuk kamar mandi pasti bakal muntah. Maka dia wajib kalau dia tahu kayak gitu, emang dia karakter kayak gitu, dia wajib untuk nyuruh orang lain yang bersihin, jangan dia. Kalau dia tetap bersihin sendiri, padahal dia tahu dia bakal muntah, maka batal puasanya nanti pas muntah. Kalau muntah batal puasanya karena apa? Kan dia udah tahu dia bakal muntah. Sengaja itu maksudnya. Gitu. Hah? Termasuk sengaja, iya.
Atau sebagian orang melihat sesuatu yang menjijikan itu bisa muntah, melihat darah. Ada orang melihat anti darah. Ya. Dia ngelihat darah pasti bakal muntah keluar makanan. Nah, kalau dia tahu itu dan dia sengaja ngeliatin darah, ada orang kecelakaan. Kepo, tapi ada darah ya. Enggak apa-apa lah. Kepo, lihat darah, muntah dia di tempat. Ya, maka dia dianggap sebagai orang yang sengaja muntah. Ya gitu. Jadi melihat sesuatu yang dia tahu dia bakal muntah gara-gara ngeliat itu. Adapun kalau misalnya dia nggak tahu bakal muntah kalau ngeliat itu, dia nggak tahu bakal muntah, maka ini nggak sengaja. Misalnya lagi jalan ngeliat orang mukanya ngeselin banget, muntah dia, maka ini nggak sengaja. Karena dia nggak tahu ngeliat muka kayak gini bakal muntah dia, gitu. Itu yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Kemudian ada juga yang kelima ya. Itu apa ya? Keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Ini membatalkan puasa. Walaupun 5 menit menjelang buka puasa. Batal, iya. Dikodok nggak nanti? Kodok. Iya. Walaupun dia pura-pura nggak keluar darah haidnya. Tetap buka bareng sama keluarganya. Padahal dalam hatinya dia tahu tadi keluar darah haid. Ya, maka tetap wajib qadha. Dia tidak sah puasanya. Baik haid atau nifas. Nah, perempuan yang di tengah hari lagi puasa, dia di Ramadan ya, lagi puasa Ramadan. Di tengah hari dia keluar darah haidnya, apakah boleh makan, boleh minum setelah itu? Boleh. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Orang yang melakukan jima di siang Ramadan, apakah dia setelah itu boleh makan? Batal nggak puasanya? Batal. Apakah boleh mereka ini berdua makan setelah itu? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh karena batal. Mungkin. Coba aja. Iya, itu urusan nanti, bayar kafarat nanti. Enggak, dia kan udah batal nih puasanya nih. Dia boleh makan apa minum, boleh nggak? Wah, pada yakin banget. Ini apa karena udah melakukan itu apa gimana? Pernah batal apa enggak di bulan Ramadan? Yakin? Oke, sekarang pertanyaan lain, belum saya jawab. Pertanyaan lain. Orang sengaja dia makan di siang hari bulan puasa. Dia sengaja tanpa udzur dia batalin karena malas bosan, malas. Dia habis makan gitu, dia habis itu boleh makan lagi nggak? Sampai maghrib? Boleh. Tapi dosa nggak dia? Dosa besar. Oke. Yang tadi haid nifas, pas keluar darah haid, boleh nggak dia makan? Boleh. Oke, pikirin lagi. Tadi kan pada jawab boleh, pikirkan lagi. Semuanya pikirkan semua kasus tadi. Yang haid, yang jima, yang makan. Kan tadi semua bilang boleh. Semua kasus. Saya minta pikirin lagi. Saya kasih waktu 5 detik. Boleh tapi harus menghargai orang yang gak puasa. Lah dia aja gak ngehargain Ramadan. Enggak, ini yang haid, oke. Enggak yang makan, yang ini. Yang makan sengaja, yang jima sengaja, yang jima. Karena itu, iya boleh kata, boleh. Karena dia udah membatalkan puasanya, tetap boleh makan. Mungkin ragu ya Bu ya. Kalau Ibu ragu boleh pergi sekarang. Jawabannya adalah tidak boleh bagi yang tidak berudzur untuk makan, minum. Ya udah saya jawab, barusan kan saya jawab. Tidak boleh makan dan minum bagi yang tidak berudzur. Yang tadi haid dan nifas boleh makan minum nggak? Boleh karena apa? Berudzur, bukan atas pilihan dia. Tapi yang tidak berudzur membatalkan puasa, tidak berudzur itu nggak boleh dia kemudian makan minum karena kehormatan waktu sampai maghrib baru dia boleh makan minum. Dan itu pun bukan karena buka puasa, karena batal puasanya. Tapi karena dia wajib menghormati waktu Ramadan. Bukan menghormati orang-orang yang berpuasa, menghormati Ramadannya itu harus. Gitu.
sebagai hukuman. Nggak boleh dia makan habis itu minum. Ya. Dia sengaja makan gitu. Itu dosa besar, batal puasanya. Nih, ya, jadi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, baik karena muntah atau makan, minum atau gimana, atau merokok dan seterusnya, itu konsekuensinya 1, batal puasanya. 2, dosa besar dia dapat karena nggak punya udzur. 3, dia wajib mengqadha puasa nanti pas di bulan lainnya. 4 apa ya? 4 apa ya? Enggak, bukan muntah. Konsekuensi yang didapat. Bukan. Enggak lah, enggak bayar kafar. Jadi yang makan minum dengan sengaja atau muntah dengan sengaja. Nah, itu 1, batal puasanya, ya enggak? 2, dia dapat dosa besar dan wajib taubat. 3, dia harus membayar qadha puasa 1 hari itu di bulan lain. Terus yang keempat apa coba? Konsekuensi keempat apa? Tidak boleh dia lanjut makan minum. Iya. Misalnya dia merokok di siang hari. Ya. Kemudian kan batal kan puasanya? Batal. Habis itu dia boleh minum enggak? Enggak boleh. Ya Ustaz sepet meminum nih aus, nggak boleh. Tapi batal nggak puasanya? Batal. Iya. Nah, rata-rata orang nggak ngerti. Kiranya kalau udah batal aja udah terus makan. Nggak boleh. Dosa besarnya hilang dengan taubat. Adapun qadha itu kewajiban lain. Ya, kalau dia taubat tapi dia nggak mengqadha, tetap dosanya ada, gitu loh. Karena dia belum menunaikan kewajiban. Dia wajib taubatnya karena apa? Dia melakukan pelanggaran besar, yang tidak cukup dengan qadha saja, harus taubat juga, gitu. Iya, ya kayak maling juga wajib taubat lah, ya kan? Gitu. Bukan maling terus dia ngembalikin, tapi dia nggak taubat, dia dosanya masih ada dia. Nah, sekarang kasus untuk yang jima di siang hari Ramadan padahal mereka wajib puasa. Maka ada berapa konsekuensi? Ada 5. 1, batal puasanya. Ini bagi yang jima kemaluan dengan kemaluan, ya. Bagi yang jima kemaluan dengan kemaluan, batal puasanya. Yaitu kemaluan ketemu dengan kemaluan, batal puasanya. Neng, jangan joget-joget di situ, neng. Jangan joget-joget di situ. Lagi puasa saya soalnya. Jangan joget di situ. Nah, 1, batal puasanya. 2, apa? Dapat dosa besar. 3, apa? Harus membayar. Bentar. Ya, bisa membayar kafarat. Sebelum itu. Membayar qadha dulu. 1 hari itu, ya. Bayar qadha 1 hari. 3, qadha juga, iya. Ini bagi laki-laki nih. 3, ya, qadha. 4, enggak boleh makan dan minum setelah jima itu. 5, iya, membayar kafarat, memerdekakan budak. Budak enggak ada. Terus kalau enggak ada budak berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya nggak bisa, yaitu memberi makan fakir miskin 60 orang. Dan sebenarnya ulama mengatakan ini berlaku juga baik laki-laki atau perempuan. Cuman kalau perempuan kan nggak memungkinkan untuk nomor 2 itu, yaitu puasa 2 bulan nggak mungkin karena pasti mengalami haid. Maka sebaiknya dia bayar itu yang 60 itu. Begitu. Kalau ternyata nggak ada duit sama sekali, nggak mampu, gimana dong? Puasa nggak bisa, bayar kafarat 60 anak, 60 fakir miskin nggak bisa.
ya udah nggak usah ngapain, taubat aja. Karena nggak ada tambahan lain kalau orang. Tapi itu harus jujur kalau nggak bisa ya. Kalau nggak ada duit, ya, nggak ada kemampuan untuk itu. Dicicil, ya kalau memang dia bisa harus dicicil. Cicil apa nih Bu? Bentar, cicil apa nih? Enggak, kalau cicil kodok. Ya Bu? Oh. Oh ya. Oh, ini kasus beda nih. Ini tadi kan saya kasus jima di siang hari Ramadan, Bu. Nah, ini dibawa ke kasus yang lain. Oke, kasus yang dia nggak bisa puasa karena menyusui atau hamil gitu ya. Semampu dia, kalau emang ya gini, kalau misalnya dia ternyata di tahun tersebut dia bisa sebenarnya untuk mengkodok semua dari itu, terus dia mukosir, yaitu dia meremehkan sehingga ditunda terus, makanya dosa dia. Kan dia punya kesempatan banyak, tapi kalau emang benar dia jujur nggak mampu di tahun itu karena hamil atau karena menyusui, maka ya dikodok di saat dia sempat. Adapun kalau masalah kafarat itu, yang apa fidyah itu loh, yang apa? Itu sebenarnya ada peraturannya, walaupun tidak disepakati oleh ulama, tapi gini rinciannya. Perempuan, ibu-ibu yang tidak berusaha, ibu-ibu ya hamil atau beranak, hamil atau menyusui. Nah, kenapa dia tidak berpuasa? Dilihat dari alasannya dulu. Kalau alasannya adalah murni karena anak doang, tadi karena apa ya? Ya, hamil atau menyusui. Kalau alasannya adalah karena khawatir kesehatan dirinya saja, bukan karena anak. Anak mah nggak apa-apa, tapi sayanya yang lemes gitu loh. Jadi karena dirinya sendiri gitu loh. Ya, maka ini membayar qadha dan juga membayar fidyah, kafarat. Karena penyebabnya dirinya. Tapi kalau khawatirnya karena anaknya yang kurang susu nanti jadinya dia kesian nanti, atau karena diri dan anaknya, pokoknya ada faktor anak lah gitu. Atau kandungannya di dalamnya bakal berbahaya buat dia, buat kandungannya ini, maka tidak bayar fidyah, melainkan cukup qadha. Iya. Taib, kalau misalnya dia berturut-turut dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ada aja ngutang belum bayar sempet semuanya, ada lagi terus kemudian hamil lagi. Maka itu nanti pas dia mampu aja. Pas dia mampu, dicicil nggak apa-apa. Pokoknya yang penting dia jujur aja pada Allah, kapan dia mampu, ya itu dicicil ketika itu. Seperti itu. Ya. Begitu juga bayar fidyahnya, kalau itu insya Allah sih lebih mampu itu, karena itu kan bisa pakai uang kemudian dikonversikan jadi makanan. Tapi kalau misalnya untuk puasa kan nunggu waktu yang termampu gitu. Belum nanti ketika nifas berapa lama nggak mungkin puasa. Terus nyusuin nggak bisa puasa lagi. Mengkodok pun nggak bisa karena ada kekhawatiran, ya nggak mampu, sakit atau gimana. Bisa aja itu 2 Ramadan berturut-turut, bahkan 3 Ramadan berturut-turut kalau dia subur, gitu. Yaitu pada saat termampu saja. Boleh nggak diwakilin sama suaminya? Karena suaminya itu nggak pernah nifas, nggak ngelahirin. Boleh nggak Pak Agung? Suami yang nadahin. Maksudnya untuk qadha puasanya. Nggak boleh karena puasa nggak bisa diwakilin. Kalau kayak itu mah suami-suami banyak yang wakilin nanti. Ya. Taib. Mungkin kita cukup untuk materi. Ya, kita lanjut ke tanya jawab jika ada.
Ya apa? Puasa sengaja dibatalin atau ditinggalin? Sengaja tanpa uzur lah. Terus tadi salah satunya Ustaz tadi kan kita mengkodonya di lain harinya kan Ustaz ya. Ya. Tapi ada saya mendengar dari Ustaz juga menyampaikan kalau puasa yang dengan sengaja ditinggalkan tanpa uzur itu Sholat kali Bu. bukan puasa. Puasa. Yang ditinggalkan dengan sengaja atau tanpa uzur dia nggak kok malas berpuasa gitu. Hmm. Atau dia batalkan puasanya tanpa uzur itu ulang ada juga Ustaz yang menyampaikan kalau Iya. tidak boleh Kodok. dikodok karena dia sengaja meninggalkan puasa itu. Ya, 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 sahih, sahih. Ya udah bertobat itu sebagai hukuman buat dia atas Allah itu tidak menerima apa namanya tidak menerima puasa kamu kecuali kamu bertobat dan perbanyak puasa sunnah itu gimana? Ya, itu juga ada yang berpendapat seperti itu, tapi lebih baik dikodok Bu. Kalau memang dia masih bisa menghitung berapa puasanya. Iya. Memprediksikan, mentaksir berapa puasanya. Maka dikodok. Kalau puasa ya, kalau sholat mungkin ya. Kalau sholat udah keluar waktunya, ada ulama yang tidak mengkodoknya, mengatakan tidak usah mengkodoknya karena udah keluar dari waktunya. Ya dikiaskan dengan itu juga puasa juga ada ulama yang mengatakan, tapi ini minoritas sekali. Ada ulama yang mengatakan puasa, kalau orang malas puasa, dia bermaksiat dengan itu dan dia cukup taubat. Ada, tapi itu tidak kita fatwakan ke orang-orang untuk yang itu karena dikhawatirkan yang malas puasa makin malas. Karena nggak ada kodonya juga gitu kan. Gitu. Kodok. Ditaksir aja berapa? Iya. Semampunya, ya. Ya bukan semampunya, tapi ditaksir berapa? Dia jangan berkata semampunya. Nanti kalau semampunya, segini aja lah, semampu saya segini kok gitu. Dia nggak boleh ditakar dengan semampu dia, tapi diprediksikan berapa kali dia meninggalkan itu. Begitu. Kecuali kalau sudah terlalu banyak dan dia nggak tahu berapa banyak, maka tetap dia berusaha aja. Apa yang dia bisa aja gitu, apa yang dia kira gitu segitu gitu. Begitu. Iya, Pak Agung silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mencicipi makanan yang kita masak? Boleh. Selamat. Ya, selama tidak ditelan. 1, selama tidak ditelan. 2, selama ada hajat. Gitu. Selama tidak ditelan. 2, selama ada hajat. Benar enggak, Pak? Pertanyaannya itu kan? Iya. Ya, jadi boleh mencicipi makanan selama tidak ditelan, ya berarti dibuang lagi gitu kan. Dan yang kedua, selama ada kebutuhan. Selama ada kebutuhan kayak ibu yang masak misalnya. Ya iyalah, enggak apa-apa kayak gitu. Gitu. Adapun yang enggak ada kebutuhan, coba enggak ada urusan tiba-tiba dia datangin tukang gorengan terus cipin ntar dong. Dicip, enggak ada urusan. Ya. Jadi enggak apa-apa. Begitu. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh digabungkan puasa kodok dengan puasa sunnah Senin? Digabungkan? Enggak. Kodok itu sesuatu yang wajib. Ya, puasa sunnah, sunnah. Maka enggak digabungkan niatan wajib dan sunnah dalam satu amalan seperti ini, tidak. Itu lebih sahih. Kayak misalnya, coba puasa Syawal sama kodok. Syawal, kodok, gitu kan? Jadi enggak digabungkan niatannya. Hanya di hari. Kalau melakukannya di hari Senin dan di hari Kamis, apakah dia dapat fadilah puasa Senin Kamis? Enggak, dia cuma dapat fadilah kodok aja. Tertunaikan kewajibannya. Gitu. Baik disengaja ataupun tidak,
di Senin atau Kamis, maka enggak. Tapi kalau dia puasa Daud bertepatan dengan Senin atau Kamis, dia dapat fadilah puasa Senin Kamis. Karena ya sama-sama sunnah. Begitu juga dengan puasa lainnya, Pak, Arafah misalnya dari hari Senin, dia dapat fadilahnya juga karena bertepatan dengan hari itu. Atau bid, ya, dan seterusnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang tetap berpuasa tetapi tidak sholat wajib? Nggak sah puasanya. Kalau dia nggak pernah sholat wajib ya, nggak sah puasanya itu. Sholatnya cuma sholat Jumat doang. Itu juga pas khotib lagi naik mimbar dia ngopi ngerokok di luar. Itu orang kayak gitu itu nggak tahu dah tuh. Ya subhanallah, semoga Allah kasih hidayah. Ini secara hukum syar'i orang yang meninggalkan sholat itu kan kafir. Dia amalnya nggak ada yang terima sebenarnya, walaupun dia puasa. Kalau emang benar-benar dia nggak pernah sholat. Tapi kalau sholat bolong-bolong itu masih bisa terima puasanya karena masih muslim. Cuman dia tetap murtakib kabair gitu, yaitu dia tetap melakukan dosa besar meninggalkan sholat sebagian sholat. Begitu. Jadi ya kalau meninggalkan sholat secara totally nggak diterima puasanya. Ya parameternya apa? Kok dia udah nggak pernah sholat lagi, nggak diterima puasanya. Mau puasa, mau sedekah, mau apa itu nggak ada pahalanya sama sekali. Sampai dia mulai sholat gitu. Walaupun sholat Jumat doang, karena orang sholat Jumat doang, dia nggak pernah sholat, tapi sholat Jumat doang itu nggak, anda nggak yakin, malahan anda yakin ini orang sholat Jumat pun bukan karena pengen sholat, bisa jadi karena ngikutin tradisi doang. Iya, bahkan bukan ngerasa ngeliat orang banyak gitu ikutan, atau karena nggak enak sama teman kantornya. Pada sholat Jumat dia malah enggak, ntar dikira ibu-ibu lagi gitu kan. Gitu. Jadi belum tentu ikhlas juga dia sholat Jumat gitu. Ini ninggalin sholat. Ya begitu. Ya, lanjut. Ada lagi ya, Pak? Ibu-ibu? Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Ya, Bu. Pakai miskin? Iya. Berupa uang gimana satu per orangnya itu? Enggak, jangan uang. Makanan boleh diwakilkan, yaitu kita misalnya minta sama orang, yaitu per hari atau ya per item atau per apa ya? Per hari kita cover per hari kan 60 ya. Cover per hari itu misalnya 20.000. Untuk nasi padang 20.000 cukup, misal 25.000, nah itu. Iya, tapi ngasih ke orangnya, ke fakir miskinnya harus makanan itu yang min awsati ma tut'imun ahlikum, yaitu sesuai dengan standar biasa kita makan. Nasi, sayur, telur apa gitu. Iya, yang mengenyangkan. Boleh. Ya, boleh. Iya. Jadi mungkin ada yang bertanya gitu ya, Ustaz. Orangnya sudah almarhum gitu, Ustaz. Yang kena kafarat, tapi kita tahu, kita yang membayarkan. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu bisa nggak kita wakilkan, maksudnya kita yang bayarin, saya belum bisa jawab dah kalau itu. Nggak tahu saya. Iya. Nggak, dia kafarat karena apa dulu nih? Kok bisa tahu? Ya pokoknya ya muhim lah kita tahu. Ya memang ada sih hadisnya bahwasanya hak Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, tapi saya belum bisa jawab pokoknya. Baru pikiran. Kalau musafir nggak apa-apa. Walaupun musafir nggak apa-apa. Kan dia safar. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak ada kafarat kok itu mah.
Ini yang wajib pada atas si puasa. Tadi juga saya udah bilang kayak gitu. Kalau orang ini wajib atas si puasa terus jima di siang Ramadan, maka itu kena tuh kafarat itu. Yang wajib atas si puasa. Adapun orang yang tidak wajib berpuasa di siang Ramadan, maka dia melakukan itu nggak apa-apa. Seperti musafir. Selama tujuan safarnya bukan untuk jima. Kalau tujuan safarnya untuk jima, iya, I know. Kalau misalnya tujuan safarnya untuk jima, maka nggak boleh jima, karena itu hilah namanya, itu disengaja, apa namanya hilah ya? Dialihkan, apa pengalihan isu, apa namanya? Apa sih? Pembenaran, alasan aja lo gitu kan? Maka ini nggak boleh jima, ketika emang tujuannya jima untuk safar itu. Adapun kalau safar tujuan lain atau silaturahim atau apa, misalnya dia safar, tapi safarnya ini safar apa dulu? Coba lihat. Berapa lama dia menetap di situ? 2 hari doang, Bu. Aha. Oh enggak, itu bukan safar dong. Tuh kan ini berubah lagi sekarang. Oh, perjalanannya? Oh iya safar ya, kembali kayak tadi, safar. Iya, kalau di hotel semalam terus nanti di tempat lain, safar. Nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa bagi yang musafir dalam safarnya atau sudah tiba di tujuan dan nggak nyampe berapa hari, hanya sebentar doang, dia masih kondisi safar, maka ketika terjadi jima tidak apa-apa, tidak ada kafarat, tapi wajib qada saja. Begitu juga kalau misalnya dia sakit yang tidak memungkinkan untuk puasa. Sakit yang tidak memungkinkan untuk puasa. Terus dia jima. Maka dia nggak kena kafarat. Karena beruzur sakitnya. Kalau ada orang udah sepuh, dia nggak kuat puasa. Iya. Tapi kuat jima. Pokoknya dia udah nggak kuat puasa terus meninggal gitu. Berarti kan misalnya dia dari awal puasa di pertengahan Ramadan meninggal ya. Ini kan nggak puasa nih. Iya. Nah itu berarti termasuk ada uzur atau gimana? Oh iya, itu uzur. Itu orang seperti itu kan dia nggak mampu puasa karena usia tua, itu hanya bayar fidyah saja. Tidak. Berarti kita ketika dia meninggal dihitung berapa? Dia belum bayar fidyah. Berapa puasa yang ditinggalkan kemudian dibayarkan gitu. Nah, dibayarkan dari harta dia. Kan meninggal. Sebelum pembagian waris, dia berarti punya hutang sama Allah. Maka dari harta warisan dia, harta peninggalan dia dibayarkan untuk bayar fidyah. Baru setelah itu bagi harta waris. Jadi bukan dibayarkan oleh keluarga, bukan, dari harta dia. Gitu, karena ini hak Allah yang wajib dia tunaikan. Kalau dia ternyata nggak punya warisan, nggak punya apa-apa, baru dibayarkan oleh keluarganya, dibayarkan fidyahnya supaya dia bebas dari qada itu, dari fidyah itu. Gitu. Ustaz, jika orang yang bersafar batal, apakah masuk yang tidak boleh makan dan jika apa gimana? Jika orang yang bersafar batal puasa kali ini, ya, apakah masuk yang tidak boleh makan dan minum sampai tunggu waktu berbuka? Dia safar, Terus batal puasanya. jadi dia awalnya sebelum safar dia kan puasa dulu nih, terus pas safar dia batalin. Jadi bolehlah makan minum. Karena apa? Karena dia musafir, nggak wajib puasa. Jadi kalau dia batalin nggak apa-apa, terus dia makan minum nggak apa-apa, sampai buka juga nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Karena dia musafir statusnya. Cuman memang benar sebelum dia sampai safar, sebelum dia safar, dia harus puasa dulu. Dia harus sahur juga normal gitu. Baru ketika nanti safar, baru dia pilihan dia mau batalin silahkan, mau terusin puasanya silahkan. Gitu. Ya.
Kuli bangunan kan juga gitu, kuli bangunan itu nggak boleh dia nggak puasa duluan. Dia sahur aja dulu, kuat nggak? Gitu. Iyalah. Iya, kalau nggak kuat, ya nggak kuat. Harus dikuatin dong, masa nggak kuat? Gimana Bu? Kuli. Dia kerja keras kuli bangunan atau yang di jalan-jalan itu, tukang gali, dan itu kewajiban dia gitu kan? Udah ada kontrak sehingga dia wajib untuk melakukan itu. Dia harus berusaha untuk puasa dulu. Kalau dia nggak bisa, nggak mampu pas di pekerjaannya, takut khawatir dia baru dia batalkan puasanya. Harus puasa dulu. Jadi jangan dari awal. Lah tapi rata-rata kayak gitu dari awal udah alasan. Ntar habis lebaran tetap aja dia kerja kayak gitu, enggak qadha. Terus nanti enggak ada kerjaan dia stres sakit, enggak bisa puasa lagi sakit, enggak qadha. Terus dapat kerjaan sehat lagi, enggak bisa lagi puasa qadha. Itu kayak gitu aja terus tuh alasan. Minum keratin deh aja lah. Iya gitu. Oke, ada lagi? Ya. Apa yang berdosa Bu? Saya aja masih mereka sholat aja saya juga nggak tahu. Itu orang-orang seperti itu memang jauh dari ilmu. Iya, jangankan masalah detail kayak gini Bu, masalah sholat aja Allahu a'lam dah. Makanya kalau bisa lah keturunan kita atau orang terdekat kita nggak usah lah kerja di sektor yang kayak gitu karena lingkungannya itu nggak baik banget. Orang yang tadi baik kepengaruh dengan lingkungan gitu, wah susah nanti ke depannya. Kepengaruh jadi seperti itu, kebiasaan jadinya. Orang kok udah biasa ngerasa rukhsah udah nggak puasa nggak wajib juga nanti ntar gampangin lama-lama. Udah kayak ibu hamil bertahun-tahun nggak puasa. Kalau ibu hamil wajar dia hamil lah ini. Ya, mohon maaf nih pekerjaan supir truk juga kadang kayak gitu, supir truk, angkot ini angkot itu, kadang-kadang bagi mereka nggak mau puasa karena ngerasa udahlah saya nggak wajib puasa, qadha juga nggak diqadha. Ya subhanallah. Ya begitu. Ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup sampai sini insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.